Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak abang dan semua. Di sini kami kelompok 6 dari kelas praktikum mikrokontrol C akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait proyek akhir kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebelumnya saya Putri Jessica Anastasia Syahan dengan NIM 2022 1130 selaku ketua dan juga berperan sebagai project manager dalam pengembangan proyek mikrokontrol kami ini. Dan di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Faiz. Boleh memperkenalkan diri, Faiz? Izin memperkenalkan diri kakak abang, nama saya Fernanda Faiz Starto dengan NIM 2022 11018. Selanjutnya Indah. Izin memperkenalkan diri abang kakak, saya Indah Alvinci Denato, NIM 2022 11072. Selanjutnya Farhadi. Izin perkenalkan abang kakak, nama saya Farhadi Prayuda dengan NIM 2022 11102. Selanjutnya yang terakhir rekan saya Fauzan. Izin perkenalkan sebelumnya abang kakak, perkenalkan nama saya Fauzan Maulana dengan NIM 2022 11125. Untuk penjelasan dari kelompok kami atau memperkenalkan dari kelompok kami telah selesai. Di sini tujuan kami dalam pembuatan video ini adalah menjelaskan proyek akhir kami yang berjudul pengembangan Smart Health, yaitu sistem pemantauan kecemasan pada mahasiswa berbasis Internet of Things melalui analisis detak jantung untuk mendukung kesehatan mental. Yang mana dalam proyek kali ini bertujuan mengembangkan sebuah alat yang dapat memantau tingkat kecemasan mahasiswa secara real time melalui pengukuran detak jantung. Nah, yang mana alat ini menggunakan teknologi Internet of Things dengan sensor yang terhubung untuk membaca dan menganalisis data kesehatan oleh mahasiswanya, yang mana komponen utama yang kami gunakan ada sensor detak jantung, platform IoT, serta aplikasi Arduino IDE, yang mana sistem ini memungkinkan pengguna atau pihak terkait seperti dosen, pembimbing, atau konselor untuk menerima data dan dapat mengambil tindakan terkait kecemasan yang terdeteksi tinggi. Nah, selanjutnya itu fungsi dan tujuan dari proyek kami ini yaitu memantau tingkat kecemasan mahasiswa sebelum ujian untuk mencegah dampak negatif pada kesehatan mental dan performa akademik. Nah, yang mana alat ini memberikan solusi. Yang pertama, mendeteksi kecemasan lebih dini, menyediakan data secara real time, dan membantu mahasiswa lebih proaktif dalam mengelola kesehatan mental mereka. Yang mana untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung kesehatan mental sekaligus meningkatkan kinerja akademik. Nah, mengapa kami mengangkat masalah seperti ini? Yang mana pertama, kecemasan adalah masalah yang serius yang sering dialami mahasiswa, terutama menjelang ujian. Berdasarkan data WHO terkait gangguan kecemasan dan stres yang tidak terkelola, yang dapat berdampak buruk, termasuk risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih serius. Sistem ini hadir untuk sebagai solusi inovatif, memberikan intervensi yang lebih mudah, cepat, dan efektif dibandingkan metode manual. Yang mana dengan pengembangan alat ini, kami berharap dapat membantu mahasiswa dan institusi pendidikan lebih fokus terhadap kesehatan mental. Keberadaan ini menjadi langkah awal menuju solusi berbasis teknologi untuk mendukung kesejahteraan di lingkungan pendidikan. Terima kasih untuk terkait pengerjaan alat ini. Semoga alat yang kami berikan membuat manfaat nyata bagi kesehatan mental mahasiswa. Mungkin langsung saja ke dalam percobaannya. Nah, pada saat ini untuk inputannya berupa jari tangan, yang mana jari tangan ini akan menjadi sebuah inputan untuk diproses, yang mana nanti untuk inputan analognya diproses oleh mikrokontrolernya yaitu Wemos D1, yang mana akan mengirimkan data ke Arduino IDE-nya, yang mana akan diproses. Nah, setelah itu akan mengeluarkan outputan berupa hasil dari ukuran detak jantung kita, yang mana langsung termonitoring dari aplikasi Blinknya, yang mana pada saat kondisi ini kondisinya detak jantungnya aman, yang mana pada indikator LED-nya akan berwarna hijau. Nah, mungkin itu saja simulasi dari proyek kami ini, yang mana menyatakan bahwa sistem ini bisa dikatakan berhasil karena dari prosesnya sudah, proses input outputnya sudah terjalankan dengan baik. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan job desk dari beberapa tugas seperti software engineering, hardware engineering, firmware, UI UX, dan beserta project manager. Pada kesempatan ini, yang pertama akan menjelaskan terkait job desk hardware engineering kepada saudara Faiz. Kami persilahkan. Baik kakak abang, sebelumnya izin perkenalkan diri lagi, nama saya Fernanda Faiz Starto dan NIM 2022 1118. Jadi pada proyek kali ini saya itu berperan sebagai hardware engineering. Nah, tugas saya itu adalah merancang dan merakit perangkat keras serta memastikan semua komponen bekerja dengan baik.
Tentu saya di sini tidak bekerja sendiri, saya dibantu oleh rekan saya Indah yang membantu menyempurnakan kode atau codingan yang sudah saya buat, sekaligus menghubungkan ke hardware untuk ke platform Bailink. Selanjutnya untuk komponen utama yang digunakan itu yang pertama itu yaitu sensor Max 30102. Nah, itu yang berfungsi untuk mengukur detak jantung dan kadar oksigen dalam darah. Selanjutnya, data yang dihasilkan berupa data mentah yang dapat diproses lebih lanjut untuk mendeteksi perubahan terkait tingkat kecemasan. Selanjutnya ada Wemos D1 Mini, yaitu berperan sebagai microcontroller yang memproses data dari sensor Max 30102. Nah, menggunakan algoritma tertentu untuk menentukan tingkat kecemasan. Nah, di sini kita memakai 3 indikator kecemasan berupa LED, yaitu ada warna hijau, biru, dan merah. Nah, untuk hijau sendiri, apabila dia menyala, yaitu detak jantungnya itu kurang dari 100 bpm. Nah, itu berarti menandakan kondisinya sedang rileks. Nah, apabila LED biru yang menyala, detak jantungnya itu di antara 100 sampai 150 bpm. Nah, itu untuk tingkat kecemasan, yaitu berada di level sedang. Nah, apabila LED merah yang menyala atau detak jantungnya di atas 150 bpm, itu tingkat kecemasannya itu sudah di level yang tinggi. Nah, selanjutnya untuk sumber daya dari proyek kami kali ini yaitu menggunakan USB sebagai daya utama. Nah, untuk proses perakitan dan penggunaannya, yang pertama itu wiring dan penyambungan komponen. Semua komponen seperti sensor Max 30102, Wemos D1 Mini, dan LED dihubungkan sesuai dengan datasheet. Wiring dilakukan dengan rapi untuk memastikan tidak ada kesalahan koneksi. Selanjutnya ada pengolahan data. Nah, data dari sensor Max 30102 ini dikirim ke Wemos D1 Mini untuk diproses secara lebih lanjut. Nah, untuk hasil analisis data yang ditampilkan melalui indikator LED. Nah, yang terakhir itu ada integrasi dengan Bailink dan spreadsheet. Data yang dikumpulkan dikirim secara real-time ke platform Bailink untuk divisualisasikan. Selain itu, kami juga mengintegrasikan data dengan spreadsheet agar semua informasi yang tercatat tersimpan secara otomatis dan tidak hilang. Dengan perangkat ini, kami berharap dapat memberikan solusi efektif untuk memantau tingkat kecemasan secara langsung dan akurat, terutama bagi mahasiswa sebelum menghadapi ujian. Mungkin cukup sekian penjelasan hardware engineering dari saya. Selanjutnya boleh ditampilkan video pengerjaannya. Baiklah, pada kesempatan ini Saudari Indah akan menjelaskan job desk-nya selama pengerjaan Project Micron ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik, terima kasih Putri. Baik Abang Kakak, jadi di sini saya bertugas sebagai software engineer dalam proyek ini dengan rekan saya yaitu Faiz yang turut membantu dalam pengembangan codingan untuk alat. Nah, tugas utama saya adalah membuat codingan untuk menghubungkan alat ke platform IoT. Selain itu, saya membantu Farhandi dalam pembuatan database dan menghubungkan alat ke database melalui codingan yang saya kembangkan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat secara garis besar. Jadi pada codingan ini saya menambah URL Google Script yang akan menampilkan dan menyimpan data dari sensor heart rate ke database. Lalu saya juga menambahkan token serta inisialisasi Blink agar data dari sensor heart rate dapat terbaca pada Blink. Nah, ketika codingan dijalankan, maka di serial monitor itu akan membaca bahwa Max 30102 itu berhasil diinisialisasi, tempelkan jari Anda pada sensor. Sehingga ketika jari ditempel pada sensor, maka data untuk heart rate, SPO2, dan temperatur otomatis langsung tertampil pada database dan Blink secara bersamaan. Di sisi lain, saya juga berperan membantu Fauzan dalam mendukung sebagai UI atau UX Engineer yang membuat proses integrasi alat dengan Blink menggunakan codingan yang telah saya buat. Dengan demikian, data yang diuji dapat dilihat secara real-time di Blink dan tersimpan di database dengan baik. Baik, tolong tampilkan video pengerjaannya. Pada job desk yang ketiga, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Fauzan Almana. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Izin saya di sini, saya sendiri sebagai UI atau UX designer, di mana saya bertanggung jawab atas merancang tampilan termuka dan pengalaman pengguna untuk platform billing yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan mahasiswa secara real time dengan teknologi IoT. Di mana pada proyek ini kita mengintegrasikan sensor heart rate, SPO2, dan suhu tubuh untuk memberikan pemantauan kesehatan yang komprehensif. Serta pada platform billing ini juga, saya membuat desain dashboard interaktif yang menampilkan data-data dari ketiga indikator utama ini, di mana dia dalam format yang dapat mudah untuk kita pahami. Selanjutnya, untuk visualisasinya sendiri, ialah berupa data real time yang menampilkan grafik yang dinamis, angka detail, dan indikator warna. Selanjutnya itu ialah ketika kita sudah melakukan hasil uji coba, di mana pada hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwasanya data dari sensor berhasil ditampilkan secara real time tanpa hambatan.
Desain ini juga memungkinkan pengguna untuk memahami kondisi kesehatan mereka dengan mudah, serta membantu mereka dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat jika terdeteksi kondisi abnormal. Dengan pendekatan desain ini, maka platform billing ini dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung kesehatan mahasiswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Setelah ini video dapat ditampilkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada juknis keempat akan dijelaskan oleh Saudara Farandi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Putri. Izin perkenalkan, nama saya Farhandi Prayuda dengan NIM 2022-102. Di sini saya bertugas sebagai firmware, yang dimana firmware engineer ini dalam proyek ini saya bertanggung jawab untuk merancang dan mendesain wiring dari rangkaian elektronik menggunakan aplikasi bridging. Nah, peran saya ini memastikan setiap komponen terhubung dengan benar dan sistem dapat bekerja secara optimal, menjadi fondasi penting bagi keberhasilan keseluruhan proyek. Oke, boleh ditampilkan video pengerjaan. Baiklah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan juknis terakhir kami, yaitu mengenai pembuatan alat ini. Tapi di sini saya berperan sebagai project manager, yang mana saya memegang peran dalam memastikan kelancaran proyek ini. Yang mana tugas saya yaitu membuat perencanaan tugas yang menyusun jadwal kerja, membagi tugas sesuai keahlian anggota, dan menetapkan prioritas untuk memastikan semua tahapan selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, memonitoring kinerja tim, yang mana memantau progres dari setiap anggota dan memberikan feedback dan memastikan seluruh tim tetap pada jalur yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga, di sini saya mendesain flowchart dan objek proyek, yang mana pada flowchartnya kita mendesain sistem kerja alatnya serta desain keseluruhan dari proyek untuk memvisualisasikan jalur yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir, di sini saya menyusun laporan, di mana bertanggung jawab untuk menyusun laporan akhir secara lengkap dan akurat sebagai dokumentasi resmi dari hasil kinerja tim kami, yang mana nantinya kami mencapai tujuan utamanya menciptakan sebuah alat sebagai solusi inovatif untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa. Nah, di sini saya akan menampilkan video pengerjaan dari tugas saya. Demikian penjelasan singkat dari video mengenai project Smart Health, sistem pemantauan kecemasan mahasiswa berbasis Internet of Things, yang mana proyek ini dirancang untuk memberikan solusi nyata dalam mendukung kesehatan mental mahasiswa melalui teknologi inovatif dan efisien. Dengan memanfaatkan sistem pemantauan secara real time, kami berharap dapat membantu mahasiswa mengelola kecemasan mereka dengan lebih baik lagi dan menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Kami menyadari bahwa hasil pengerjaan kami selama 3 bulan ini belum maksimal dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila ada bagian yang kurang maksimal dalam perancangan atau penyampaian dari setiap runtutan dari pengerjaan proyek kami ini. Terima kasih kepada Bang Bayu selaku asisten yang telah membantu kami dalam pengerjaan proyek kami ini. Kami percaya bahwa teknologi ini dapat membawa dampak positif dan menjadi langkah awal menuju kesadaran mental lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Smart Health untuk mahasiswa yang lebih sehat dan lebih siap.